Berarti ini berapa ini? Ada 4 kan? 4. 1, 2, 3, 4. Atau yang ininya, yang tidak ada ininya berarti 4. Berarti satu putaran berarti ada 4 impuls. Nanti terbaca. Nah, kita lihat di sini. Merangkai ini bisa nanti rangkai ulang. Karena nanti kalau di ujian praktikum misalnya, nanti rangkai ulang. Misalnya seperti itu kalau dapat ini. Nah, caranya adalah ini kita matikan dulu atau bentar saya lihat dulu ini berapa kecepatannya sudah. Oke, ketika ini berputar jangan coba-coba tangan di sini ya. Oke, prinsip kerjanya. Ini kita pindahkan dulu, ini menghitung impulsnya. Nah, kira-kira itu ketika dia diteruskan atau diserap sama ketika kena hitam atau kena yang putih ini. Dia mengcounting. Nah, pelan-pelan. Ketika bagaimana? Kena yang hitam. Kena yang hitam? Biasanya Ini sinyalnya. Oh iya. Ini bisa. Nah. Nah, bisa kan? Berarti satu putaran ini berarti 4 impuls. Jadi kalau ini satuannya adalah misalnya 42 impuls per second, berarti tahu kan mengubahnya ke putaran per detik berapa? Misalnya kalau ada 40 impuls per detik, berapakah putaran per detik? 10 ya, 10 ya. Karena 4 impuls 1 putaran. Berarti kalau 40 berarti 10 putaran. Kalau dikonversi ke menit, sorry. Berarti 40 putaran per detik dibagi 60. Berarti 600 putaran per menit. Ayo disikat terapannya. 40 putaran per detik diubah ke menit. Harusnya tambah banyak atau tambah kecil? Tambah banyak lah. 1 detik saja 40 putaran. 10 putaran tadi kan, sorry. 10 putaran. Berarti kalau 1 menit ya, berarti 600. Nah, kenapa dikali? Kenapa nggak dibagi? 1 detik 1/60. Karena dia di bawah per, kan 10 dibagi 1/60. Sama juga artinya 40 kali 60 per 1 kan? Ya, sorry. 10 putaran per detik itu sama juga dengan 10 putaran per 1/60 menit. Benar? Benar? Ya, benar kan? Berarti 10 dikali 60 per 1 putaran per menit. Berarti kecepatannya adalah 600 RPM. RPM adalah putaran per menit. Satuan sudut apa secara internasional? Sudut. Di fisika terapan harusnya ada kan? Apa? Kan ada materi gerak rotasi di minggu ke-7. Kita masih menggunakan kurikulum yang apa? Satuan sudut. Satuan sudut apa? Derajat. Secara internasional RPM itu adalah kecepatan sudut. Apa? sih. Kecepatan itu Apa?
radian. Satu radian berapa putaran? Atau satu putaran berapa radian? Kita basic dulu. Satu putaran berapa derajat? 360. Nah, satu putaran berapa radian? Dua pi. Jadi pi itu kalau bahasa Inggris kan pi kan? Pi itu 3,14 kalau dalam satuan biasa. Tapi kalau dia menjadikan ke derajat, kan ada sin pi, dengan atau sin pi. Itu pi di sana itu adalah nilainya 3,14 dalam radian atau 180 derajat. Jadi bukan berarti pi itu 180 derajat. Misalnya ada kan kalau di fungsi misalnya sin 2x, kalau turunannya kan jadinya 2 cos 2x, yaitu atau sin px turunannya berarti kan pi cos 2 pi cos px. Nah pi di sana 3,14. Tapi kalau dikonvert ke sudut jadinya 190 derajat. Ya jangan sampai lupa konversian ini. Nah di sini berarti kita ingin mengukur berapa kecepatannya. Coba lihat tabelnya di modul. Coba yang di kompil. Ada nggak itu? Dia ada waktu. Switch location ini adalah posisi switch ini dari 1 sampai 10, nanti divariasikan. Ini ada berapa kelompok? 6 kelompok, berarti setiap kelompok ngambil 2 kali percobaan. Itu bunyi apa Mas Deo? Kata lupa ditaruh di sini. Kasar itu nandain dia masuk atau enggak? Oh gitu. Kira ada shock tadi atau apa? Ya. Nah, di sini jadi 1 sampai 10, kemudian setiap kelompok itu ngambil 2 kali ya percobaan. Percobaannya 1 sampai 10 nanti ya. Jadi bukan 1, ini nomor 1, 2, nomor 2 bukan. Di 10. Nah, dapat 10 nanti digabung datanya dirata-ratakan. Jadi misalnya nanti ada data percobaan 1, percobaan 2 sampai percobaan 12 berarti ya? 10 Pak. 10. Dia 5. 5 kelompok? Iya. Ya, 5 kelompok. Berarti 10 percobaan nanti. Tapi ngambil 1 kelompok 2 percobaan saja. Satu ini hanya 5 menit. 30 detik. 30 kali 10 5 menit. Jadi satu ini harusnya 5 menit, 10 menit selesai. Berarti kalau 10 menit dikalikan 10 berarti 100 menit. Berarti sekitar 1,5 jam. ya, tapi kalau tidak nanti dulu. Tapi kalau 5 menit, kalau 8 menit selesai, ini kan tinggal ini saja. Sebenarnya harusnya bisa selesai. 1 jam. Sekarang jam 10 Pak. 10 kurang Pak. 10 kurang 5. 10 kurang apa Pak? 10 kurang 55. Udah, ini berarti ini pertama ini di reset dulu, posisikan ininya di impuls, ininya di reset dulu 0. Ya saya ingatkan lagi, jangan pegang sini ya. Tiba-tiba santai terus pegang ini, nanti kesetrum. Ya. Nah, kemudian ya, yang ini karena kemarin ya ada yang megang setrum, saya juga pernah ya. Jadi saya ingatkan. Jadi nanti ketika ini di start, jadi waktunya 30 detik saja. Ketika stopwatch di start dimulai, ini juga dimulai. Ya, misal dianggap sudah 30 detik, sama-sama matikan. Stopwatch yang dimatikan. Kemudian dicatat banyak impuls. Paham ya? Banyak impuls berarti 265. Kemudian impuls per second perhitungan berarti banyak impuls dibagi dengan waktu. Bisa ya? Berarti dibagi 30 detik. Nah setelah itu bagaimana cara impuls pengukuran? Ini digeser ke impuls per second. Dicatat berapanya, misalnya 42 atau 44 dicatat. Kemudian setelah dicatat, pindahkan dulu dia ke impuls.